Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman katsiratan hatta qadarna 'ala al-ijtima' bi hadzal sabahil bakir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang sama-sama kita hormati dan yang terhormat Ustaz Abdul Basir LC MBDI, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang kami hormati Ustaz Imam Fauzi MPhil selaku Ketua PDM Sidoarjo yang membidangi Majelis Tabligh, Ustaz Hadi Sucipto dan seluruh jajaran, seluruh ketua cabang Muhammadiyah se-daerah Sidoarjo beserta seluruh Majelis Tabligh yang ada di bawahnya, teman-teman dari Semonda dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita sudah hadir di acara rakerda Majelis Tabligh ini, dan acara selanjutnya insya Allah 1 jam ke depan kita akan berbincang tabligh dengan beliau Ustaz Abdul Basir, Ketua Majelis Tabligh PWM Jawa Timur, dalam satu tema model dan bentuk sinergi dakwah untuk generasi Z. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kita sedang berada dalam era milenial, era disruption yang dimana perubahan itu sangatlah cepat. Kadang-kadang kita belum siap untuk mengikuti pola perkembangan, tapi perkembangan itu, perubahan itu sangatlah cepat. Nah ini kemudian sangat ada korelasinya sekali dengan tema besar kita di Muhammadiyah bahwa menggaungkan Islam berkemajuan. Nah salah satu aspek berkemajuan itu adalah adaptif dengan perubahan. Nah kita sebagai mubaligh hari ini, sasaran dakwah kita itu kebanyakan adalah generasi Z. Nah generasi Z itu adalah generasi yang mungkin jarak usia dengan kita itu cukuplah jauh, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memberikan strategi-strategi dan inovasi-inovasi dakwah supaya ini bisa diterima. Kadang-kadang dalam dunia pendidikan saja, kalau kemudian metode yang kita gunakan itu adalah metode ceramah, kemudian orasi-orasi kita ini tidak kemudian menyejukkan hati mereka, ini kadang-kadang anak-anak yang kita didik itu, kita ajar itu tidur. Karena setiap saat mereka itu terfasilitasi dengan visualisasi dan juga perkembangan informasi yang sangat cepat. Mau akses A muncul, mau akses B muncul, tinggal klik dan klik selesai. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini maka mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Basir tentang model dan sinergi dakwah di era generasi Z. Namun sebelumnya kami bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Ustaz Abdul Basir LCMPDI. Kalau di Muhammadiyah hari ini adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Aktivitas beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau juga Ketua Yayasan Muslim Asia. Aslinya beliau berasal dari desa Bebek Sari, Babak Sari, Kecamatan Dukun, Gresik. Nah, nanti yang membutuhkan informasi nomor WhatsApp beliau akan kami share di grup WA Majelis Tabligh. Begitu ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ustaz Abdul Basir untuk mengantarkan kita, memberikan paparan tentang materi sinergi dan tentang sinergi dan juga sekaligus model dakwah di era generasi Z. Kepada beliau waktu dan tempat kami menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tabligh LP2M dan salah satunya LDK, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Pak Adi Sucipto. Beliau ini cocok untuk ditampilkan nanti menjadi dai digital yang membuat video-video pendek. Kalau saya nggak menarik, kalau beliau menarik. Kalau saya diproyeksikan untuk membuat video pendek nggak ada yang nonton. Kalau beliau luar biasa. Dari sambutannya tadi saya sudah memprediksi nanti ketua PWM bagian tabligh kalah dengan ketua PDM. Tapi itu yang benar. Kalau yang lebih bagus PWM-nya itu malah nanti nggak bagus. Berarti itu adalah satu kenyataan bahwa yang dipimpin lebih bagus itu berarti berhasil pemimpinnya. Bapak Ibu semuanya yang hadir, saya tidak menyebutkan satu persatu. Saya diamanai untuk menyampaikan tentang metode dakwah digital di generasi Z. Itu aslinya istilah mengelakon generasi Z barang. Yaitu kan sebuah penelitian yang dilakukan oleh para pakar pendidikan kemudian untuk membuat skema mempermudah dalam membuat metode menyampaikan materi sehingga kemudian ada generasi Y, ada generasi Z, ada generasi alpha, macam-macam. Alpha, setelah Z itu alpha. Setelah alpha nggak tahu generasi namanya apa orang lagi. Yang jelas ilmu itu semua bisa diakses dimanapun. Cuman kali ini kan biar sampai kerja kami sajam mulai. Jadi saya diminta adil untuk menyampaikan itu. Tapi sebelum memaparkan tentang karakteristik generasi Z dan terusnya, kemudian metode apa yang tepat untuk kita sampaikan di sektor dakwah itu, di awal kita tampilkan slide untuk memberi motivasi kita yang ada di Majelis Tabligh. Jadi mungkin tadi dengan kaget slide katanya generasi Z, slide-nya urgensi dakwah. Ojo susu mulut tengah ya generasi Z. Tengah Itu ayat yang ditampilkan di situ adalah di surat Hud ayat 117. Dan itu perlu kita pahami sehingga nanti kita perlu menjaga eksistensi kita di ketablighan itu. Ternyata ayat itu kalau kita baca, wa maka rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Cuman saya akan menerangkan tentang apa bedanya muslim dengan soleh. Dan kenapa di ayat itu muslimun kok bukan solihun. Next. Nah, ini berbahasa Arab ini. Perbedaan antara soleh dan muslim adalah kalau soleh itu hanya berupaya untuk menjadikan dirinya sendiri yang baik, sementara dia tidak mempersyaratkan dirinya untuk bagaimana orang lain bisa menjadi baik. Itu soleh. Kemudian kalau muslim itu dia berupaya untuk menjadikan dirinya baik sekaligus orang lain, sehingga tidak hanya fokus pada dirinya. Kemudian soleh sekali lagi kebaikannya untuk fokus pada dirinya, kalau muslim kepada dirinya dan kepada orang lain. Orang hanya menjadi soleh itu tidak ada musuh dan dicintai banyak orang. Tapi kalau jenengan sudah pindah menjadi posisi muslim, jangan kaget kalau banyak musuhnya. Mesti dimusuhi. Dan faktanya itu, balik gak mau dimusuhi, programnya Majelis Tabligh ojo adik ceramah, ojo adik dakwah. Sholawat tono yang berapa? Musuhi. Serius,
Itu begitu. Nah sehingga Nabi itu waktu di Mekah belum diutus jadi Rasul, itu disenangi siapapun. Keluarga besarnya kan masih jahiliyah, masih kafir, senang dengan Nabi. Kenapa? Posisinya soleh, nurut wes. Tapi Nabi belum nyentuh yang lain, belum nyentuh lain. Sehingga kesolehan Nabi itu fokus pada dirinya, sampai melakukan uzlah di dua kirot dan seterusnya itu. Tapi setelah diutus menjadi Nabi, disitulah baru musuhnya banyak, termasuk keluarga besarnya. Sehingga kemudian semua memberi komentar, oh, tukang sihir, pembohong, macam-macam gitu. Lah kan jangan kaget, jangan dimusuhi. Oh iki bahagia jika barang yo salah iso tadi dai. Lah yo wis iku resiko. Nah, cuman jangan kemudian kendur dari situ. Pertanyaan saya, ketika jenengan berdakwah kemudian respon masyarakat, apalagi nanti di generasi Z, nggak perhatian, itu pernah nggak punya perasaan, wes jarok karepmu sing penting aku dadi wong apik, pernah nggak punya perasaan begini? Pernah. Nah, kalau begitu lanjutkan slide-nya, ada teguran. Next. Ini. Jadi kalau hanya menjadikan seseorang itu soleh, itu nggak ada jaminan kita selamat dari adab, selamat dari bencana, nggak ada jaminan. Nah, coba dilihat itu. Hadis itu sudah saya baca semuanya. Hanya saja begini. Ketika Rasulullah bangun tidur itu kan gelisah, gemetar, terus menjelaskan, wah ini bahaya orang Arab itu. Pokoknya menjelaskan kalau ini nanti ada kemurkaan gitu. Kemudian istri Rasulullah bilang begini, anak liwafina solihun ya Rasulullah. Apakah kita juga dihancurkan sementara di tengah-tengah kita banyak orang soleh, bukan muslim loh ya? Wafina solihun ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, na'am tidak kafurul khobar. Iya, kalau kejelekan, kemursalan, kedoliman itu merajalela, tapi orang soleh diem. Jadi majelis tabligh vakum, untuk bahasanya. Yuk, tetap dihancurkan. Itu masalahnya. Nah, kalau di antara kita di majelis tabligh itu ada yang memikirkan dirinya, bahkan mursal, bahkan bejat, yang penting aku keluarga apik. Itu pernah terjadi di zaman Abu Bakar, ditegur oleh Abu Bakar. Next. Nah ini terus ini tak perlu. Nah ini Abu Bakar ketika menjadi khalifah itu kan sudah periode setelah Nabi. Nah maka di situ sudah ada komunitas yang nggak nurut. Zaman Abu Bakar itu soal sing gak nurut apa meneh zamane dhewek. Dosa tadi, tambah nemen. Nah, maka para mubalik itu wis gak urus, bahkan bejak, gak mursal, bajune walik, sing penting aku dadi wong apik. Lho ku pernah pikiran gitu terjadi di zaman Abu Bakar. Wah, Abu Bakar saat itu jadi ketua majelis daerah, ketua daerah. Waktu itu langsung ceramah apa yang sadar langsung berdiri, langsung gini. Nah itu, Abu Bakar berdiri Abu Bakar, terus mukadimah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya dan seterusnya. Langsung ngomong, ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu di surat Al-Maidah ayat 105. Wahai jemaah, wahai anggota majelis tabligh, begitu istilahnya sekarang itu. Saya tahu kalau kalian itu sudah membaca ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, cukup kamu konsisten dalam keyakinanmu, dalam imanmu. Wis aja diurus wong liya gak apa-apa. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nggak akan berimbas negatif bagi orang yang mursal itu terhadap dirimu kalau kamu sudah menjadi orang yang bertakwa. Itu terjemahan letterleknya ayat itu. Nah itu dipahami oleh orang saat itu. Wes saya pedoman ayat ini. Walaupun menjadi anggota majelis tabligh gak dakwah gak apa-apa, gak paten ngono wes. Sing penting aku dadi wong saleh. Ditegur mek Nabi. Apa katanya?
Wa innakum tad'unaha 'ala ghairi maudhi'iha. Akan tetapi kalian menafsirkan ayat ini bukan pada tempatnya. Ayat ini tidak memberikan penjelasan, memberikan pengertian bahwa kamu boleh diam. Tapi apa? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Akan tetapi saya mendengar Rasulullah SAW berkata, Inna nasa idza ra'au al-munkara wa lam yughayyiruhu aw saka ayyahumullahu bi qabi. Sesungguhnya manusia kalau mengetahui kemungkaran lalu dia diam, hanya menjaga kesolehan pribadi, tungguin kalau sebentar lagi Allah itu menurunkan azabnya. Nah makanya di Muhammadiyah lah kok majelis takbir ini gak di anulir, kok masih dijaga, masih dilestarikan. Itu faktornya itu menjaga, ikut berkontribusi menjaga kestabilan dalam berbangsa ini agar tidak ada bencana ada. Andai kata cukup kesolehan programnya majelis takbir medikir tok gak usah dakwah. Kira-kira ngono. Nah itu loh. Nah makanya dari situlah kemudian kenapa kita harus menggali potensi? Ada ngomong generasi Z sing apa carane dakwah kok? Ya karena itu. Karena kita ini generasi apa nih? Kita ini generasi apa Pak? Nah generasi Z itu adalah generasi yang meneruskan langkah kita. Lek dakwah ini tidak dikembangkan kemudian nanti hanya kesolehan pribadi, itu tidak ada jaminan kalau Allah tidak mengadab. Itu loh masalahnya. Makanya kalau ada orang yang mengklaim kamilah yang berkontribusi bahwa negara ini bisa stabil, nek gak program amar ma'ruf nahi munkar ojo percaya, gak jaminan kesolehan pribadi. Wes, sambut. Wes. Lanjut. Nah, muncul karakteristik generasi Z. Ini sebelum kita menentukan metodenya, karakternya apa sih mereka itu? Lalu nanti untuk mempermudah apa yang nanti kita lakukan. Generasi Z itu adalah generasi digital yang lahir dan gandrung dengan teknologi informasi, dapat mengakses berbagai informasi secara cepat dan mudah. Walaupun enggak Z, generasi Z itu kan apa ya, kelahirannya itu kalau di dalam penelitian yang kita baca itu kan 1995 sampai 2010 itu generasi Z yang lahir antara tahun itu, antara tahun 95 sampai 2010 itu generasi Z. 2010 sampai sekarang generasi Alpha. Itu 2000 sekarang bawa mana istilahnya karo. Yang penting itu. Nah memang generasi yang lahir itu hampir tok sekalanya. Jajan itu kan bukan hanya HP, ya, mungkin laptop, mungkin komputer, pokoknya digital itulah. Itu. Kedua, karakternya itu intens, berinteraksi melalui sosial media dengan semua kalangan. Dan tidak usah pilih-pilih. Jadi generasi Z itu nggak ada yang ngomong ini kelompok Muhammadiyah kok nggak perlu. Terus nggak ada yang ngomong itu lama jeta berilaan sama yang kita Muhammadiyah teman-teman nggak. Mereka nggak pakai itu. Yang penting suka tembus, los. Oh, nggak bahaya deh, bahaya aja yang dimakan nggak pikir. Wasdor. Yang ketiga karakternya cenderung toleran terhadap perbedaan dan sangat ramah dengan lingkungan. Nggak punya filter. Terus pokoknya seneng, los. Itu generasi Z. Iya, guys. 4. Generasi yang serba bisa dan seringkali melakukan beberapa hal dalam waktu bersamaan. Masalah digital dia serba bisa. Aku gak iso koyo arek-arek itu. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu, itu kan dari anak saya yang saya panggil. Tapi apa ini? Kita toni ngono wis. Untungnya orang generasi Z. Ya, kadang ya untung juga. Iya. Tapi begitu. Dan itu karakternya. Lanjut. Next. Nah, oh, ngerti next lanjut ta. Generasi 5. Karakternya. Generasi Z itu adalah generasi yang cepat beralih dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan yang lain. Wes pokoknya
pindah ke semono. Saya perhatikan anak jenengan. Anak saya sudah saya perhatikan. Bener nggak ini hasil penelitian orang karakter generasi Z? Bener. Jadi saya ambil materi ini karena itu cocok ini. Ya karena kan saya juga punya anak dan anak saya itu generasi Z. Bapaknya wis enggak Z. Yang keenam, generasi Z menjadikan berbagai hal sebagai bentuk kepedulian atau disebut juga generasi yang suka berbagi sesama komunitasnya. Dia ngakses apa harus share. Wis mbok bener mbok ndak share. Itu. Nah, modelnya begitu. Nah, dengan karakteristiknya di atas, generasi Z disebut sebagai penduduk asli digital. Karena sejak usia dini mereka telah terpapar oleh internet dan gadget. Jadi penduduk asli digital ya generasi Z itu. Nek dhewek wis gak asli, kala-kala nginceng komputer, kala-kala ndak. Tapi nek generasi Z, tangi turu lho kang golek bapake, kang golek ibuke. Anak jenengan yang kecil gitu loh. Anak saya itu bangun tidur, nggak lihat ini mau sekolah pak. HP di HP untuk cek nyawang TikTok apa ngene lah itu. Nah oleh karena itu dari karakteristik ini sudah bisa kita baca bahwa tugas kita sekarang adalah harus menyajikan konsumsi untuk mereka dalam menyampaikan materi keislaman. Ya harus melalui digital. Maka kita harus punya kemampuan di antara kita itu bagaimana caranya membuat nasihat-nasihat pendek. Apakah kita masukkan melalui TikTok, melalui apapun yang disukai oleh generasi Z itu. Dan harus memilih siapa yang pantas dijadikan itu. Lek gak pantas aja dipaksa gak didelok wong. Walaupun dia siap mau, tapi kalau dia tidak cocok jangan. Nah makanya nanti kita lakukan misalnya kita buat perlombaan untuk membuat video pendek TikTok dalam nuansa dakwah. Nah nanti yang menang itu kita jadikan bintang filmnya. Ya tentu nanti kayak siapa Mas Rozak ya, yang punya keahlian IT itu penting. Ide-idenya bagaimana? Nah itu harus kita siapkan. Nah misalnya di Muhammadiyah kan punya Ustaz Adi Hidayat itu kan banyak itu followernya itu. Ya kayak gitulah. Lek ini masih ketua majelis BPW nek gak pantes kok dipaksa kan kerja apayu. Gitu. Tidak usah memaksa ketua majelis BPWN. Wis ndak laku gitu. Tapi ketua majelis PWN hanya mensupport. Kemudian nanti siapa kita seleksi. Dan di PWN pun punya tenaga IT punya. Kita punyai itu. Kemudian nanti cocoknya kontennya apa dan seterusnya yang disukai mereka. Dua anakku loh, yang nomor 6 itu kan sekarang kelas 4 MI. Itu bangun itu saya sudah dengar suara apa ya? Kayak orang makan dan suaranya kertek itu apa itu? TikTok apa itu namanya itu? Asmar apa gitu? Si koyo mangan baut, mangan apa gitu? Loh itu anak itu. Bener itu, udah coba. Nah kalau kita di Muhammadiyah itu punya keahlian, misalnya nanti kita istilahnya membuat ini tersendiri, ya apakah web atau apa yang nanti bisa diakses oleh anak-anak kita dan itu kita sudah siapkan kan luar biasa. Nah generasi Z sampai kumpul di masjid, undangannya masih kuandel kayak kira tak. Memang orang model-modelnya itu sudah tidak suka dengan diundang ceramah kumpul-kumpul, tidak suka. Sukanya ya harus kita teliti. Andai kata kok kita sampaikan secara langsung, secara visual, tidak melalui digital. Kemudian sukanya di warung kopi, sambil di warung kopi tidak apa-apa. Dan itu kadang saya lakukan untuk menjelaskan sesuatu itu ngumpul di warung kopi. Kadang sudah begitu. Ya nek wis ngumpul di warung kopi ya coba pikir amro. Ya saya kopi naik. Tapi yang penting kan apa ya tersampaikan, apa yang tidak kita sampaikan itu. Bahkan saya kalau di warung kopi ini, sebelah kanan kiri saya itu ada anak yang suka mabuk. Kok saya seneng mabuk lah. Iya Pak. Kayak sudah enggak. Terus tapi ini enggak, tapi kocok mulai tepung ngajak aneh. Iya caranya. Terus ini nek mabuk juga ketok-ketok nunggu. Mabuk ono nggone
sing gak ketok wong. Gitu. Tapi nek mati mabuk le, ojo mari ngono ojo sepedaan. Iku meneh pesen. Wong mabuk salat nek gak oleh wong manis sepedaan. Tapi salat gak boleh. Salat gak oleh gak eling nek oleh sepedaan. Ya Allah, celaka. Di kampung saya itu sudah ada 2 kecelakaan karena mabuk. Mati kedua-duanya. Itu baru sekarang itu baru viral di desa saya. Bener itu nasihat Ustaz Basit, jadi kalau habis mabuk jangan sepedaan. Nanti terakhirnya, besok ojo mabuk pisan, gak usah ada yang terakhir. Kan itulah caranya. Nah generasi Z itu sudah begitu. Karena sekarang dia adalah berdomisili di planet internet itu, di planet digital itu, bukan planet bumi lagi dia itu. Maka kita harus menyajikan bagaimana ajaran Islam itu tersampaikan ke planetnya itu, ke alamatnya itu. Nah itu sudah kita pikir mulai dari PP sampai daerah, sampai ranting. Nah saat ini kita sedang menggali potensi yang ada dimanapun. Nanti siapa yang dijadikan bintang film ini? Saya itu sering melihat video-video itu. Yang sering saya lihat itu siapa itu? Anak muda yang cerita kalau pengalaman hidupnya itu menjadi penjudi di Thailand misalnya. Yang dari itu loh. Siapa itu namanya? Itu saya suka itu. Itu apa yang disampaikan itu memberi motivasi kepada pemuda. Dan itu kalau pemuda-pemuda yang nakal mengakses itu luar biasa. Dan itu kalau diakses oleh penjudi online itu, yang anak-anak muda itu, wah itu efeknya luar biasa. Dia bilang di situ di video yang saya lihat itu, penjudi siapapun jangan berharap kaya dari judi online. Saya ini programmernya, kalau sampai sudah tombol besar, mesti tak tutup sampean. Tapi lagi tombol cilik-cilik tak pancing. Tombol saya tak kayak hadiah 5.000, sampai tombol 10.000 tak kayak hadiah 20. Tombol 1 juta tak kayak 2 juta. Lewat sampai tombol 10 juta tak tutup. Kok ngaku programmer ini? Sing soge itu bose dudu awakmu ngono lha iku dia. Lho gitu-gitu kan penting. Nah sehingga nanti misalnya kok di Sidoarjo itu ada yang tadinya anak nakalnya luar biasa dan dia nanti bisa dibina, dibimbing. Terus kemudian dia disuruh membuat film pendek, Mas Roda terus mana gawe TikTok, dari cerita kok luar biasa. Hai itu penting kita gali. Itu. Nah, ojo berpikir gini yang tua-tua. Kok jadwalnya sing tua-tua lah entek. Wis ta ono wae jangan khawatir. Aku khawatir ini jadwal kok hilang kan urusan ini. Banyak. Oh saya sering disuruh orang ceramah enggak bisa. Wis ono wae sembuh lah. Padahal itu tidak terschedule tapi muncul terus. Mesti nanti kalau niat kita baik, lalu waktu kita curahkan di situ mesti muncul terus. Kita mulai ketua majelis tabligh. Sidoarjo lah ono wae jadwal. Dia sudah ini ya di televisi ya. Jam piro Pak? Enggak tahu dulu. Nggih ta Pak? TV mana Ustaz? TV Mas. Aku sampean BA sampean jam kita delok. Ndak, TV mana Surabaya Ustaz? terus terang saya pribadi itu tidak pede kalau saya untuk di media begitu. Saya beberapa kali ditawari di radio, kadang di televisi, tapi saya nggak pede. Sampai sekarang saya belum berani menerima. Nggak pede. Wis pede, wis ngomong ngawur ini kita. Nanti digital itu bahaya, digital itu terekam dan kalau salah sedikit itu terus. Makanya nanti kita jelaskan resikonya nanti. Gitu. Lanjut. Wis tahu ya ini. Nah, etika dakwah virtual yang harus dipegang oleh para dai. Nah, ini mulai kita. Tadi kan kita bicara generasi digital sudah. Ya wis ngono gak perlu dibawa tambah dawa. Endingnya ngono. Wis pokoknya generasi pegangannya itu pegangan gadget tok. Apapun di situ. Gitu. Aja jawab. Nah ini, maka dai dituntut gini, satu punya kecakapan
bermedia. Dewasa ini dai dituntut agar cakap dalam bermedia. Dengan begitu dai diharapkan dapat mengolah informasi secara baik dan benar sebelum disebarkan, dengan tujuan audien dapat dengan baik memberikan feedback yang sesuai. Nah ini jangan begini, jangan dipahami berarti setiap dai secara personal harus ngerti media. Tidak begitu kalau saya. Kalau bisa begitu ideal, kalau enggak maka harus ada tim. Harus ada tim. Yang bersangkutan dai itu hanya punya potensi menyampaikan materi keislaman dengan baik, tugas di situ. Masalah nanti yang menguasai medianya orang lain. Kemudian materi sebelum itu di-share melalui media digital itu harus ada editor. Apalagi di Muhammadiyah itu populer. Lek mau menyampaikan apa mesti pertanyaan terakhir apa. Ini sesuai dengan majelis takjil tak? Ya, tadi sudah sesuai dengan majelis takjil tak? Wong musim buku loh, buku sudah selesai masih lama. Apa? Jendek kok jadi majelis takjil ngono sih. Tapi yang memang kita ikuti, memang itu prosedurnya. Sehingga nanti ada tim. Kalau sudah begitu, dari majelis takjil ada, hari ini ada. Sehingga nanti di-share itu sudah menjadi bahan yang matang, yang nanti tidak menimbulkan masalah. Kalau memang itu sudah kita siapkan, beda dengan secara langsung yang live itu beda. Tapi ini kita siapkan sebelumnya. Lalu bagi orang yang punya kemampuan memunculkan ide dengan menganalisa karakteristik generasi Z tadi, oh yang cocok sekarang begini, itu juga harus memberi ide. Lalu nanti digodok bersama-sama melalui tim itu, maka jadilah sebuah sajian, apakah lewat TikTok atau lewat Instagram atau lewat apapun, yang terpenting itu nanti bisa diakses oleh generasi Z itu. Yang ketiga, memiliki retorika yang baik. Dai harus menguasai materi dan menyampaikan dengan ciri khas tersendiri. Dengan begitu seorang dai berpotensi dikenal oleh mad'u itu adalah audien yang objeknya itu dengan gaya khasnya. Dai tersebut punya gaya apa? Dan tidak apa-apa misalnya nanti di Sidoarjo cari sosok yang nanti cara menyampaikan dakwahnya itu pakai topik biasa. Nah itu kan ada video pendek sekarang rambutnya gondrong itu mas. Sing ngomongnya kayak bukan orang Jawa itu. Kan biasanya rambutnya gondrong terus kalau pakaian hanya rompi gini yang sering. Nah itu kan materinya bagus-bagus itu sebenarnya. Ya materi sosial tapi bagus. Nah itu laku keras itu. Apalagi nanti di koordinir oleh PDM kan, PDM-nya punya YouTuber dan itu kan menghasilkan uang juga. Misalnya kok instruksi warga Muhammadiyah aksesnya ke situ kan jadi uang juga. Terus tahu yang muncul duit pada akhirnya. Yang terpenting dikelola dengan baik. Oh iya, kedua belum terbaca ya. Punya kredibilitas, keilmuan dan akhlak. Ini merupakan ujung tombak dalam berdakwah. Tanpa dibekali keilmuan dan akhlak yang mumpuni, seorang dai akan berpotensi menyesatkan para pengikutnya. Nah ini di Muhammadiyah kan, ya kita bilang kayak nggak mungkin lah orang Muhammadiyah ngawur. Tapi kan banyak video-video yang kita lihat itu jauh dari ajaran yang sebenarnya, menyimpang jauh, dan itu diakses oleh siapapun. Oleh karena itu kredibilitas di kita jaga. Dan itu sudah ada di depan kita loh yang fenomena itu. Ngomong cakarat itu. Sekarang saya tanya, yang diviralkan masalah Wahabi, itu menurut jenengan menyesatkan atau tidak? Wis jujur ae aku lho Kak, apa arane Kak Densus 88 apa. Kalau saya menyesatkan, di situ ada konten bahkan yang menyebutkan itu tokoh Islam.
Wahabi itu membunuh para ulama, membunuh para kiai. Lu Wahabi sing sopo itu? Karena ada dua Wahabi. Yang satu adalah Abdul Wahab bin Rustum itu yang hidup sudah sebelum jauh dari Abdul Wahab yang Muhammad bin Abdul Wahab yang menyusun buku Tauhid itu. Kalau Wahabi yang Rustum itu betul, dia kemarin dan dia membunuh siapapun yang tidak sepaham dengan dia. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahab yang bikin Tauhid di Saudi bukan itu. Tapi kan nggak pernah dijelaskan begitu. Lalu kemudian ada statement membenci orang Arab karena Wahabi itu. Loh, ya apa menurut? Ya apa gak bahaya? Bahaya pol. Nah itu kerjaan kita, maka kita juga harus punya konten Wahabi ini begini gitu sehingga nanti orang paham. Terus terang waktu saya ngajar di kampus itu, ketika bicara masalah apa ya, masalah ideologi itu kemudian saya pancing. Saya sudah lihat nggak video yang menjelaskan kalau Wahabi itu bin Iyal? Itu Wahabi yang mana? Loh, Wahabi yang dimaksud ada berapa Ustaz? Lah kan? Lalu saya suruh coba browsing di internet, bisa main browsing sendiri. Ada Abdul Wahab, kasih kata bin Rustum, ada Muhammad bin Abdul Wahab satunya. Coba harus dibaca. Oh begini ya, iya. Maka sampai harus tahu. Oh coba saya oh Wahabi sih nggak kok bedanya Wahabi, sampai sekarang sih menurut. Nah itu ayo repot dari. Nah kita sudah dihadapkan pada fenomena itu. Nah kalau kredibilitas dai itu tidak terjaga, terus sambil ngomong, yang penting payu, followernya banyak, loh bahaya, loh. Dan itu diakses oleh generasi Z itu. Generasi Z akan hidup setelah kita. Le umur itu kok. Yo kadang nom di mati kok. Nah itu. Next. Nah, yang keempat, memiliki pengetahuan dasar psikologi dan sosial. Artinya dengan kedua ilmu ini, yaitu psikologi dan sosial, dai dapat mengetahui karakteristik dan kecenderungan matku, yaitu generasi Z itu tadi, sehingga akan mempermudah dai dalam memilih topik dan metode dakwah yang akan digunakan. Nah, sekarang kita sudah tahu karakteristik generasi Z itu sukanya gini, maka metodenya yang betul adalah gini. Sekali lagi, anak-anak muda diundang ceramah terus kita yang ceramah yang sudah tua-tua nggak cocok. Kalau undang secara virtual itu secara visual itu apa namanya, harus dainya itu juga seumuran dia. Waduh cilik tapi punya gaya pun kan ada sekarang sudah muncul dai-dai kecil itu. Tadi Muhammadiyah itu punya di Mu'alimin itu sekarang anaknya sekolah di Mu'alimin Wildan. Tapi setelah sekolah di Mu'alimin nggak dikai waktu ceramah belas kalanya saya. Padahal sebenarnya potensinya luar biasa. Nah itu kita harus kita gali seperti itu. Di antara kita siapa anaknya yang punya potensi itu? Nggak harus ketua PDN, nggak harus ketua PWN. Kadang-kadang itu ketua PWN nggak bisa ceramah, anak nggak harus bisa ceramah malah. Nah itu loh. Yang terpenting siapa di antara kita? Itu. Nah itu penting. Lanjut. Next. Nah ini. Sekarang kita lihat efek negatif media sosial terhadap literasi keislaman. Walaupun kita bicara gitu, tapi kita juga mikir di sini. Sehingga nanti gini, jangan kemudian kita itu berambisi untuk apa namanya mengisi era digital itu tapi lupa tentang masalah ini. Dan sekali lagi, walaupun kita hidup di era digital itu tidak bisa mewakili 100%. Untuk mengajari sopan santun itu guys akses lewat digital. Harus kita. Dan kalau kita serahkan digital, harus sopan santun. Itu. Nah, kualitas literasi keislaman memburuk. Masyarakat menjadi lebih mudah percaya terhadap informasi yang tersebar di media sosial
sosial termasuk informasi yang berkaitan dengan keislaman. Tapi saya begini, kalau di antara kita itu sebelum masuk di media sosial, kita sudah membaca literasi, itu malah mudah menurut saya. Saya kalau mau ceramah dulu sebelum ada akses di internet itu, buka buku. Sekarang enggak, saya tulis satu kata, itu muncul semua. Saya tinggal milih mana yang cocok. Dan perlu dipahami semuanya, yang mengupload di internet itu pola pikirnya berbeda-beda dan punya tujuan yang berbeda-beda. Orang yang punya pikiran si A upload di situ, orang punya pikiran ini upload di situ. Sehingga kalau kita lihat itu, waduh, ini nggak punya dasar, bahaya. Jadi gini, saya ambil saja gini contoh, saya ketemu itu di internet itu. Ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti di hari akhir itu Rasulullah kaget dengan sahabatnya. Loh, itu dulu sahabat saya kok, ini umat saya kok bisa masuk neraka. Nah, jawaban Allah, kamu setelah kamu meninggal Muhammad kan kamu tidak tahu apa yang dilakukan sahabatmu, sehingga terjadi murtad. Nah, itu saya mengakses di internet. Penulisnya adalah orang Syiah. Apa? Ini adalah hadis sahih yang menjelaskan kalau sahabat itu banyak yang durhaka. Coba. Nah, orang Syiah kan begitu kan? Umar bangsat, Abu Bakar bangsat, lagi itu orang Syiah. Nah, di situ yang dipakai. Lah kalau kita nggak punya filter dan tidak membaca sebelumnya, iya, so bener ya, lagi gitu ya. Tapi karena ini mesti orang Syiah, langsung begitu saya. Ini mesti orang Syiah mengklaim itu. Gitu. Hadis tentang wajibum misalnya, itu banyak di internet itu. Dan itu kalau penulisnya Syiah mengklaim bahwa sebenarnya khalifah yang sah setelah Muhammad adalah Ali. Begitu. Karena berdasarkan hadis wajibum itu. Padahal hadis wajibum itu menjelaskannya adalah jangan membuat cerita yang kasak kusuk yang seperti memfitnah begini. Siapa yang dulu saya menjadikan saya menyintai saya, maka cintailah Ali. Maksudnya Ali jangan difitnah. Itu kan kasusnya ketika terjadi perang, kemudian pembagian ghanimah dan pembagian tawanan, itu kan ceritanya kan kemudian Ali sudah membagi untuk dirinya, dan itu diantara sahabat kan nggak enak gitu. Nah, tapi orang Syiah diklaim begitu. Nah, ini resiko juga di kita ya. Oleh karena itu, ini efek negatifnya. Maka sekali lagi, sebelum kita masuk di situ, maka kita juga harus sudah membaca literasi itu. Banyak jahil yang menjadi malas untuk membuka kitab. Ya karena cepat di situ. Saya sebenarnya tidak malas, tapi mencari lebih cepat. Nah, terus terang, buku saya itu ribuan di rumah ini. Jadi literasi berbahasa Arab itu ribuan buku. Itu ada buku yang tidak tersebut sama sekali oleh saya. Tapi ya tetap saja kalau saya lagi ada masalah apa gitu tetap membuka apa sih ini dan sebagainya gitu. Nah, tapi ya, memang itu efek negatifnya memang ya harus kita akui gitu. Kemudian budaya membaca masyarakat semakin melemah, terutama generasi Z itu tak belum moco wis sakit dari situ gitu. Nah, mereka lebih nyaman dan memilih untuk bermain media sosial daripada membaca buku. Hal demikian tampaknya menjadi pemandangan yang lumrah di media sosial. Lalu sekarang anak suruh belajar ya susah, apalagi membaca buku. Di rumah saya itu banyak buku, itu anak saya juga nggak mau baca. Nah, saya dulu itu hobi membeli buku memang waktu kuliah. Nah, setelah kuliah itu tidak hobi membeli buku, tapi sering dikirimi buku. Yo bayangannya kau yang tak waca kabeh, tapi nggak terbaca. Kamu sok dikirimi ditolak kan? Nah itu. Nah di situ resikonya. Next lagi ada. Aku lupa Pak.
generasi Z ya begitu. Ya, klaim kebenaran atas paham keagamaan tertentu semakin tidak terbentuk atau terbatas, koyo bebas ngono. Apalagi lek alasannya itu negara demokrasi, wadah wis ngono wis repot wis ngono. Penyebaran radikalisasi agama saat ini media sosial menjadi platform yang berjasa dalam penyebaran radikalisme dan pemahaman agama yang tidak benar. Dan itu cepat diakses orang, sehingga kemudian kalau menurut naupun red wis menyebar. Nah itu resiko negatifnya di situ. Oleh karena itu, di samping kita ini punya semangat untuk memproyeksikan dakwah digital itu, tapi jangan lupa juga masalah kelemahan ini sehingga kita bisa mengantisipasi apapun yang akan terjadi. Nggih. Entek kaya ya. Oh ya wis. Lek entek saya ngomongku. Ya mungkin sampai sini mari kita diskusikan masalah ini. Monggo. Baik, terima kasih banyak Ustaz Abdul. Kita beri tepuk tangan dulu yang mulia atas paparan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Basit, mulai dari karakteristik generasi Z, kemudian kebiasaan, lalu strategi-strategi apa yang perlu kita munculkan, sampai dia juga memaparkan tentang bahaya atau dampak buruk daripada kegantungan kita terhadap media sosial yang berlebihan itu seperti apa. Khususnya tadi kita sudah juga mendengarkan paparan beliau tentang efek buruk daripada media sosial bagi para dai dan juga para madhabu, begitu nggih. Nah, tentu Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini sangat menarik jika komunikasi kita ini terjalin dua arah, begitu nggih, supaya dalam momen ini kita semakin paham tentang strategi apa yang paling efektif yang bisa kita terapkan di generasi Z atau yang sifatnya kasuistik. Beberapa kali kita ke masjid-masjid Muhammadiyah itu yang sering dikeluhkan itu adalah tentang kondisi remaja masjidnya. Bagaimana ngopeni remaja masjid? Setiap kali kajian itu yang hadir ya mesti takbir masjid, pimpinan ranting, pimpinan cabang Muhammadiyah yang usianya bukan lagi generasi Z. Nggih Pak nggih. Nggih, sampai Hendra ini yang sering kemana-mana ini. Nah, tentu dalam hal ini kita juga perlu sharing. Kira-kira dengan pengalaman beliau yang sudah melama buana ini, kira-kira ada nggak strategi khusus yang bisa mungkin dimunculkan, bukan lagi ketika kita menyampaikan, tapi mengajak mereka untuk bisa sama-sama menghadiri kajian-kajian di Muhammadiyah. Nah, monggo untuk sesi diskusi kita buka dua termin pertama ya. Termin pertama ada dua penanya, Ustaz Tasuri yang pertama, yang kedua Pak Iqbal. Oke, Pak Iqbal. Saya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada berita mengerikan bahwa kader Muhammadiyah sudah mulai merosot dengan survei anaknya haji di Magelang, anaknya haji di Tasikmalaya, termasuk mungkin juga anaknya haji di Gedung Banteng, sudah tidak rajin ke masjid Muhammadiyah, sudah tidak rajin ke pengajian Muhammadiyah, tapi justru jadi crosser. Nah, mungkin itu yang disebut dengan perpindahan generasi kita. Anaknya orang Muhammadiyah justru menjadi generasi Z yang sudah tidak mengisi kajian-kajian di Muhammadiyah. Sementara ada juga pejuang-pejuang Muhammadiyah yang seperti Ustaz Arifan justru masuk ke komunitas-komunitas yang justru kontroversial. Waktu itu juga saya sempat diminta untuk Pak Huri, ada waktu kosong ada apa? Ngisi kajian, ojo neko-neko, pokoknya ngajak semangat. Lo siapa? Soalnya sih jadi pengatur kabeh di Surabaya ya, terus ya yang saya tersebutkan terminal istilahnya. Bahkan sempat saya jadi waktu itu saya supir taksi, C2 ini mana? Ono gone termil mulai jam 7 sampai jam 10. Wah, piro itu. Ada informasi fitnah seperti itu, padahal saya diajak oleh Ustaz Anak. Metode dakwah yang seperti itu perlu memberikan bekal khusus bagaimana kader Muhammadiyah merayu anak Muhammadiyah yang sudah jadi kloster tadi agar bagaimana bisa back to masjid, datang lagi ke kajian-kajian ranting Muhammadiyah. Yang kedua, membekali dari kita di komunitas
khusus itu. Dan juga pernah saya dengan Ustaz Najib Hamid ketika setelah raker lembaga dakwah khusus di Jember, Pak Uri berdakwah di apa? Ya di ranting-ranting Ustaz. Enggak matching. Itu maksudnya masuk dan matching. Maksud gimana Pak Ustaz Najib? Ke Persebaya, butuh duit nonton Persebaya, karcis terpaku. Budal Jakarta Pak Sur terpaku. Wani nggak ngejak sholat asar di pinggir stadion? Ya wani malu Ustaz. Dakwah-dakwah seperti ini, dai-dai kita perlu bekal khusus kemungkinan. Bagaimana caranya membekali tekniknya, bagaimana cara bergaulnya. Bahkan yang kedua saya pernah juga dimasukkan oleh Ustaz Najib Hamid almarhum menjadi komunitas sepeda motor fiction. Bagaimana ojo nikose masuk di kelompoknya dulu, ikut rapat-rapatnya dulu, biasa rapat-rapatnya yang mabuk-mabukan, yang mobil-mobil, ojo kontrol kerja, yang melok ya. Pokoknya ketika mereka mabuk, ketika mereka dangdutan, sholat isya, waktu subuh, sholat subuh, itu saja kata. Nah ini teknik-teknik semacam itu kepada majelis taklim ini, atau kader muda, Nufan, ada anak-anak muda yang lainnya. Kalau seperti saya sudah ada laku gitu. Jadi seperti tadi disampaikan, mungkin anak-anak muda ini yang perlu diberi pembekalan, apakah itu nanti PWN, Majelis Taklim PWN yang bisa melakukan modifikasi sehingga otak kecerdasan dari Majelis Taklim kader muda ini sudah memiliki semua yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Matur nuwun, kita mau dulu gitu. Yang kedua langsung ke Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal dari Perambon Ustaz. Kebetulan profesi saya pikir truk. Alhamdulillah Ustaz Imam Mahfudi, Ustaz Adi Sucipto sudah pernah menyambangi untuk perbaikan mobilnya. Sopir truk. Bengkel truk. Oh, bengkel truk. Ustaz, ini sebenarnya tidak pertanyaan, tetapi saya mohon dukungan. Karena tadi sempat saya lihat di YouTube bahwasanya untuk akun Ustadz Bengkel itu kok cuma satu terus vakum. Nah ini mohon dukungannya karena memang biro saya untuk dakwah digital, cuma kendalanya saya itu untuk pengeditan terlalu gaptek. Jadi mungkin nanti bisa jadi mungkin waktu detail truk kita sampaikan 1-2 ayat nanti 10 atau 5 menit nanti biar diedit oleh majelis tabligh gitu loh. Waktu mungkin nurunin gardan truk apa gitu kita nyampaikan 1 hadis untuk visualnya nanti kita share. Itu kan mungkin bisa jadi penyemangat saya karena memang saya kepingin maju dan belajar sehingga saya bisa bermanfaat bagi yang lain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahkan sedikit profil. Kalau Pak Buri ini memang Jenderal Besar Kokam, jadi Labuan, surut ke Cianjur, surut ke Malang, satu lagi itu Pak Iqbal itu dari Prambon. Tahu sendiri beliau girohnya memang besar, sendirian di Prambon itu ya. Sehingga harus sering nempel ke krian, nempel ke tanggulangin, ke mata dan seterusnya. Ini beliau luar biasa. 2 hal, yang satu fenomena Ustaz Zuri, anak-anaknya orang Muhammadiyah menjauhi masjid. Kemudian yang kedua, bagaimana bekal bisa masuk ke lembaga dakwah khusus komunitas itu seperti apa. Dan kedua, itu ada konten kreator yang bisa nge-link ke dakwah digital Muhammadiyah, itu nanti mungkin bisa difasilitasi dan disemangati. Atau oke. Fenomena itu tidak hanya di sini, hampir di semua daerah ada. Nah sehingga kemudian strateginya kita jangan fokus mengkanter itu kemudian mengembalikan ke tunggal, karena mindsetnya sudah ke sana. Tapi justru harus kita fasilitasi. Ambai anggotanya dia, tapi anggota yang kita tambahkan itu adalah anggota yang memang sudah kita setting, kita bekali. Gak apa-apa sekarang dia sholat dimanapun, yang terpenting dalam komunitasnya itu tetap sholat di masjid. Nah nanti pada satu saat
di Lamongan di Kecamatan Blulu. Di situ kan kristenisasinya masih kuat. Nah kemudian saya ke sana itu di kampung itu udah ada orang ke masjid. Pagi sudah keluar ke sawah, nanti baliknya sore. Dan musolanya hanya ada musola kecil, dindingnya masih terbuat dari bambu. Yang di situ ada muadzinnya, yang ada di muadzin itu, yang qomat ya dia, yang sholat ya dia. Makmumnya jin. Dan sendiri. Nah, setelah dari kita kirim ke situ, itu ada tambahan satu, muadzin asli desa itu kemudian ditambah dari dai kita itu. Berarti setelah itu bisa berjamaah, muadzinnya tetap yang orang di desa itu, kemudian ke imamnya dan muadzin menjadi makmum berjuang. Saya ke sana, saya tanya, bagaimana? Sulit Ustaz. Mereka itu tidak mau ke musola. Kemana? Sawah. Kalau gitu caranya kamu jangan di musola tapi ke sawah. Terus gimana Ustaz? Ajak orang sholat di sawah. Mereka bilangnya kotor. Jelaskan antara najis dengan kotor. Kalau kotor kena tanah apa, asal tidak najis tidak apa-apa. Nggak perlu ribut-ribut cari ganti. Walaupun kotor, yang penting nggak najis. Dan ajaklah sholat di sawah. Nggak apa-apa. Sampai nggak aktif di musola nggak apa-apa. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Setelah sudah terbiasa diajak sholat, maka kemudian ketika sore pulang, itu kan sebelum maghrib itu sudah mau ke musola mereka. Padahal tadinya nggak ada yang perhatian ke musola. Ya kan sudah terbiasa sholat itu. Akhirnya diajak ke musola. Gampang. Nah coba kalau gini, sama ini kalau meninggalkan sholat masuk neraka apa nggak berhasil, ya malah marah dia. Jadi diikuti aja dulu, diikuti tapi sudah disetting begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka minta dibangunkan musola. Wah ini nambah kerjaan gue. Akhirnya saya mengontak donatur, saat itu dapat bangun berdirilah musola. Sekarang aman, nah gitu caranya. Nah kadang kita ini berdakwah itu ideal banget gitu, ideal banget. Nah kayak masuk di BTS, saya itu 6 bulan di situ. Untung sampai nggak ono Pak Haji. Ono itu kok saya baca begini lapor. Loh saya itu 6 bulan aktif di situ. Dan sampai dengar gitu, kok gak konangan aku dia jomblo. Ya tetap kita bina mereka. Kita bina. Dan jangan ideal banget begini ceramahnya di lokalisasi, jangan ini sampai ini sudah melakukan kemaksiatan berupa zina. Secara Islam harus dirajam, jangan begitu. Lah walaupun itu kita jelaskan kepada mereka, eksekusi rajam di mana sampai? Oh, kita ini di Indonesia ya sudah, bukan kita mengabaikan syariat yang ada di dalam Islam, tapi secara substansi menghilangkan mata rantai kemaksiatan itu. Masalah nanti kalau dia sudah bertobat tanpa melalui proses dirajam, sudah kita serahkan kepada Allah. Wah, aku boleh cerita, saya itu dialog dengan mantan dulu, kan dulu orang Muhammadiyah punya proyek di situ pengentasan masalah itu dan mengganti Pak itu Pak Arifan. Yang bawa saya ke sana bisa Arifan. Nah itu kan kemudian mereka itu dialihkan dengan pekerjaan lain, dibuatkan marung, dibuatkan apa gitu. Mohon maaf, saya ketemu dari Pacitan kerja itu tuh mulai umur 16 tahun sampai umur 42 tahun. Terus tak tanya, sampai sehari berapa pelanggannya? Antara 10 sampai 13 Pak. Iku wong siji bolak-balik tak ganti wong aku. Paling kan sampai ketawa, sampai cek detil lho Ustaz. Mulai tak ceramahi dhek. Yo bentar kayu Ustaz. Akhirnya nangis. Ustaz, kalau saya bertobat itu nanti saya diterima atau tidak? Ya sudahlah, sampai nggak perlu tanya itu. Mau saya jawab gimana? Saya juga nggak bisa nyuri berita di langit. Hanya saya sarankan yakinlah bahwa Tuhan sampai diterima. Yakinlah bahwa Tuhan sampai diterima. Terus saya ceramai gini. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya sampai mengajarkan pelanggan sampai dulu.
sekarang masih kesini dia, masih banyak yang kesini, Ustaz. Nah itulah sadarkan. Jadi kalau kesini kasih tahu saya sudah bertobat, saya sudah begini, sampai juga menjadi orang baik gitu. Walaupun nanti sampai dicemooh, nggak apa-apa. 6 bulan ya di sini. Pernah saya ngisi kajian di masjid takwa yang Pojok. Oh iya, ngajak istri saya. Nah istri saya kan duduk sama ibu-ibu, tapi nggak saya jelaskan siapa mereka. Pas pulang saya tanya, sampai tadi duduk di mana? Di belakang sama siapa ibu-ibu? Siapa mereka? Ya ibu-ibu pengajian. Siapa mereka? Hai ibu Aisyah lah ibu. Ibu kabeh menemankan pelacur. Baru tahu. Masa iya? Lah kok pengajian? Nah itulah caranya kita. Itulah caranya kita. Jadi gini maksud saya. Sudahlah, kita jangan idealis banget masalah proses. Yang terpenting adalah substansi dakwah itu bisa merubah orang yang tadinya melenceng dari agama itu bisa kembali ke agama lagi. Itu. Jangan kemudian kayak kasus remaja tadi diajak ke masjid, sulit, betul nih, caranya kayak apa? Nanti pada akhirnya mau lagi ke masjid, ya. Begitu. Nah bagi Mas yang tadi itu saya menyampaikan kepada Mas Rozak dan ketua majelis mohon dibantu untuk itu luar biasa itu. Sambil jalannya dono badan dan dalil hadis kok iso ae wis kontene apa wis mantap pokoknya. Nah sekarang sudah era gitu. Kita berdakwah sudah era gitu. Mulai enek wae walaupun kita dakwah begitu mulai palima tambah kerep. Soalnya nek walima mesti diundang derek gak iso digital walima itu. Nggih, monggo. Nggih, beri tepuk tangan meriah Bapak-bapak dan saudara-saudara tentang paparan beliau yang bukan lagi teoritis tapi praktis. Kalau tadi Pak Huri menyatakan beberapa pekan di sana, beliau 6 bulan gitu. Ya, tentu sangat menarik dan ini menurut sesi yang ada kita ini dibatasi waktu. Tapi rasanya kurang ya Bapak-bapak ya. Nah, inilah bagaimana kemudian bentuk dakwah yang itu khalayak atau jamaah itu kurang, nagih gitu. Tapi tiba-tiba waktunya habis. Jangan sampai kemudian kebalikannya. Kita nerocos tapi jamaahnya kan ngelempari sendal kan gitu. Cocok. Ya, jadi mohon izin, mohon maaf karena keterbatasan waktu tadi sudah disampaikan oleh moderator Ustaz Fauzi. Akhirnya untuk sesi bincang taklim ini dengan sangat terpaksa kita cukupkan sampai di sini. Nanti jika membutuhkan hal-hal yang secara teknis komunikasi, pertanyaan, bisa nanti mengakses nomor WA beliau. Bersedia bisa mungkin dibagikan ya. Oh iya. Masalah yang di UIN, memang kita lagi mikir tentang itu. Cuman kadang yo lebih kreatif PDM kadang PDM di sini. Nah alhamdulillah mengurangi pekerjaan. Tapi kita di UIN itu setiap Jumat ada rapat. Semangat. Resminya. Nah kemudian kita sekarang lagi godok bagaimana nanti di bagian SDI sumber daya insani itu nanti kita memproyeksikan harus ada akademi mubalik setahun dan dia dididik di sana. Bisa nanti di UM Sidoarjo, bisa di UM Surabaya. Lalu nanti ketika pulang itu menjadi dan nanti konsepnya gimana masih kita matangkan draftnya. Insya Allah segera kita share ke PDM insya Allah. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dan juga sempat kita singgung di SDI gitu tentang sekolah dai atau sekolah mubalik ini. Baik, Ustaz-ustaz semuanya yang saya hormati dan Ustaz Masjid sebagai khususnya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah dialokasikan untuk bincang tabligh ini. Mudah-mudahan ke depan dengan rakerda dan kelanjutannya seluruh mubalik yang di cabang, ranting bahkan daerah dan wilayah ini bisa bersinergi dengan sangat baik untuk menuntaskan masalah-masalah umat yang ada di sekitar kita. Baiklah, mari kita akhiri acara bincang tabligh dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.